Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di sore hari ini dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Para pemirsa, yang lalu telah kita bahas terkait dengan pengajaran anak-anak dengan doa. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau mengajarkan cucu beliau Hasan bin Ali sebuah doa. Dan doa ini langsung diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahwasanya kakeknya mengajarkan beliau doa ini, yaitu doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa tawallani fiman tawallait wa afini fiman a'afait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta wa ta'ala. Wa qad kana as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim ajma'in yu'allimuna abna'ahum sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa Sa'd bin Abi Waqqas yu'allimu banihi adhkaran sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terdahulu mereka mengajarkan anak-anak mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau mengajarkan anak-anaknya mengajarkan anak-anaknya zikir, azkar, di mana zikir-zikir ini dia dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar zikir yang pernah dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas beliau mengajarkan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengajarkan zikir-zikir ini kepada anak-anaknya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sangat antusias sekali mengajarkan anak-anak mereka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengajarkan kepada mereka bid'ah-bid'ah. Apa yang mereka dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Tidak lebih daripada itu dan tidak kurang daripada itu. Itulah sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang sangat kokoh, teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengajarkan generasi setelah mereka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah dari orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang yang hidup sekarang itu tidak aman dari fitnah, tidak aman dari terkontaminasinya pemikiran. Siapa mereka yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam.
Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi kalian ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau kalian mengambil sunnah Rasul, ambil dari para sahabat. Karena para sahabatlah generasi yang paling faham, paling tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Karena mereka langsung diajarkan guru besar, yaitu Muhammad SAW. Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Tidak ada hati yang lebih baik dibandingkan hati para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in selain Nabi dan Rasul. Ya, selain Nabi dan Rasul. Kanu abarruhum quluban. Mereka memiliki hati yang paling baik. Makanya ikhwah, kalau hati seorang sudah paling baik, ya, generasi yang terbaik hatinya, maka kebaikan-kebaikan semua akan mengikut. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam sebuah jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau baik ini segumpal daging ini, maka baik semuanya, dan apabila rusak maka rusak semuanya. Fadzalikal qalbu. Itu adalah hati. Demikian ikhwah. Kanu abaruhum quluban. Itu para sahabat paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Makanya orang yang langsung diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa ada yang melebihi mereka secara jumlah. Kemudian wa aqalluhum taqallufan, dan orang yang paling sedikit takallufnya. Artinya mereka kalau tahu ada sunnahnya mereka laksanakan, kalau enggak ya sudah mereka tidak melakukannya. Demikian ikhwah, ya. Kalau mereka tahu, mereka ditanya, mereka tahu ada dalilnya, mereka jawab. Kalau mereka tidak tahu, mereka akan katakan Allahu a'lam. Demikian ikhwah. Kanu abarhum quluban wa a'maquhu ilman wa aqalluhum takallufan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani, untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'arifu anhum fadlahum. Maka hendaklah kalian mengetahui bagaimana keutamaan, keistimewaan mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Karena sesungguhnya mereka itu berada di atas hidayah yang lurus. Inilah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan zikir yang kepada anak-anaknya dengan zikir yang dia dengar langsung dari Rasulullah SAW. Jadi apa yang beliau dengar dari Rasulullah, itulah yang diajarkan kepada anak-anaknya. Kita juga sebagai orang tua seperti itu. Kalau kita bicara tentang masalah agama, maka cukup agama yang ada ayat syariat, yang ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Kalau kita nggak mengetahui ada dalilnya, ya sudah, kita jangan ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jangan ajarkan kepada mereka. Karena kalau kita ajarkan dan ternyata itu suatu hal yang salah, maka ingat, itu akan menjadi dosa jariyah, mengalir terus, karena kita yang mengajarkan kemungkaran, kita yang mengajarkan kebid'ahan kepada anak-anak kita. Maka minkum mustanan falya man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizru wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang ikut mengamalkannya. Jadi kalau kita ajarkan kepada anak kita satu zikir, di mana zikir ini tidak ada dasarnya. Zikir yang kita ajarkan kepada anak kita ini tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Kemudian terus dia amalkan. Meninggal kita, anak kita terus amalkan. Kenapa? Dia bilang ini ayah yang ngajarkan. Ternyata tidak ada dalilnya. Bagaimana nanti nasib kita, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya ajarkanlah kepada anak kita yang sudah ada dalilnya saja. Wong, zikir-zikir yang banyak, yang ada dalilnya saja sudah terlalu banyak, ya. Zikir yang ada dalilnya saja sudah terlalu banyak. Kenapa kita cari-cari zikir-zikir yang nggak jelas datangnya dari mana, yang nggak jelas juntrungannya dari mana, nggak jelas asal muasalnya dari mana? Demikian.
Oleh karena itu ikhwah, dengan mencukupkan zikir-zikir, azkar yang ada dalilnya saja, belum tentu kita mengamalkan semuanya. Bahkan mungkin setengahnya pun tidak. Lantas mengapa kita cari yang lain? Demikian. Yang jelas-jelas ada dalil yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ajarkanlah kepada anak-anak kita zikir-zikir yang ada dasarnya, doa-doa yang ada dasarnya, jelas sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Akhrajal Bukhari min tariqi Amr bin Maimun al-Audi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Amr bin Maimun al-Audi. Qala dia berkata, kana Sa'adu yu'allimu banihi haula'il kalimat. Dahulu Sa'ad mengajarkan anak-anaknya kalimat-kalimat berikut. Kama yu'allimul mu'allim ghilman al-kitabah, sebagaimana seorang guru mengajarkan tulisan kepada anak-anak muridnya. Jadi Sa'ad mengajarkan beberapa kalimat kepada anak-anaknya seperti seorang guru mengajarkan tulisan kepada anak muridnya. Artinya kalau tulisan kan jelas ikhwah, detail dia. Bagaimana kalau kita menulis itu kan, ayo nak tulis satu garis lurus, kemudian bulat, kan begitu kalau kita ngajar anak-anak menulis. Ya, begitu juga saat mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan zikir dengan detail, ya, agar mereka tidak salah dalam membacanya. Wa yaqulu, dia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna duburas salati. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini di dubur salat, di dubur salat, di penghujung salat. Di penghujung salat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita menyebutkan membaca dalil, membaca hadis, di situ disebutkan inda duburi kulli shalah min dubur shalah, misalnya di duburnya salat atau di belakang, di ujung salat. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan inda duburi kulli shalah, di setiap duburnya salat, ya. Sebagian mereka menyebutkan dubur itu artinya sebelum salam. Sebagian lagi menyebutkan dubur yang dimaksud duburus shalah itu maksudnya setelah salam. Mereka yang menyebutkan duburus shalah itu sebelum salam karena yang namanya dubur hewan, ya, dubur hewan itu ya ekornya itu paling belakang. Itu kan menyambung dengan hewan tersebut, bukan dia terpisah dari hewan tersebut, ya. Demikian, makanya mereka mengartikan inda kulli duburus shalah, di setiap duburnya salat, maksudnya di setiap akhir salat sebelum salam, karena itu merupakan bacaan yang terakhir sebelum salam. Sebagian lagi menyebutkan bahwasanya inda duburi kulli sholati artinya ya setelah salam. Setelah salam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk zikir seperti zikir-zikir Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalal wal ikram, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Itu juga disebutkan dubur kulli shalah. Dubur kulli shalah, yaitu di duburnya salat. Artinya apa ikhwah di sini? Yaitu munfasilun anha, artinya dia itu setelah salam. Ya kan kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam itu kan disebutkan setelah salam. Tapi dalam hadis sebutkan duburus shalah. Lantas mana yang benar ini? Apakah pengucapan kalau Rasulullah mengajarkan kita dan para sahabat menyebutkan inda kulli duburus shalah, di setiap duburnya salat, apakah itu sebelum salam ataukah setelah salam? Ya, jawabannya ikhwah Allahu a'lam bissawab, sebagaimana jawaban dari Syekh Dr. Muslih, bahwasanya kata beliau, jika yang disebutkan inda kulli duburis shalah itu merupakan doa, maka
dia disebutkan sebelum salam. Namun jika yang disebutkan ada zikir, maka itu diucapkan setelah salam. Demikian ikhwah rahimanallah wa ikum. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat tentang doa setelah tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu diucapkan jelas-jelas sebelum salam. Karena Rasulullah katakan setelah tasyahud maka ucapkanlah doa ini, yaitu sebelum salam. Oleh karena itu ya, Allahu a'lam bissawab, bisa kita simpulkan apabila kalimat dalam hadis inda kulli duburus shalah, di setiap duburnya salat, itu terkait dengan doa, maka dia diucapkan sebelum salam. Dubur itu artinya bahasa Arab ikhwah paling belakang, di belakangnya salat. Demikian ikhwah. Kalau dia di belakangnya salat ini, di ujung salat ini yang dimaksud dia berupa doa, maka diucapkan di ujung di sini, yaitu dia termasuk dalam salat, yaitu sebelum salam. Namun kalau yang dimaksud adalah zikir-zikir, maka dia diucapkan, yang dimaksud dengan di belakangnya salat, yaitu diucapkan setelah zikir, setelah salam. Demikian ikhwah. Taib. Ini Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna dubur salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ta'awudz ini di duburnya salat, di ujungnya salat. Karena ini merupakan doa, maka ini diucapkan sebelum salam. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap jubun. Jubun itu pengecut ikhwah. Ya. Pengecut, seorang yang seharusnya melakukan apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak berani melakukannya karena takut. Itu namanya pengecut. Ya, itu nama pengecut. Antara pengecut dengan dengan penuh perhitungan itu beda tipis saja ikhwah. Ya, antara pengecut dengan orang yang penuh perhitungan itu bedanya sangat tipis. Sama dengan antara seorang pemberani dengan nekat, itu juga tipis. Ya, tipis. Ada orang berani itu dia punya perhitungan. Nekat dia tak punya perhitungan. Dia maju aja tanpa ada perhitungan. Demikian. Orang yang takut, dia punya perhitungan. Pengecut dia nggak punya perhitungan. Yang penting dia mundur tanpa mempedulikan apakah sebenarnya dia sanggup apakah tidak. Tapi kalau orang takut, ya dia ngetahui dia tidak sanggup. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang tercela bukan takut tapi pengecut. Ya. Yang tercela bukan takut tapi pengecut. Jadi kalau ada seorang yang harusnya itu dia lakukan, namun itu tidak berani dia lakukan padahal dia bisa, itu namanya pengecut. Demikian ikhwah, ya. Itu dikatakan al-jubn. Rasulullah kan pernah katakan juga al-waladu mujbinun wa mubkhilun. Anak itu bisa membuat orang tua menjadi pengecut dan bisa menjadi orang tua menjadi bakhil. Mengapa pengecut ikhwah? Ya seharusnya berperang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tapi mengingat anaknya masih kecil, dia berikan berbagai macam alasan, ya, yang sebenarnya dia bukan enggak sanggup, tapi sebenarnya dia khawatir dengan anaknya. Demikian ikhwah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jubun, sifat pengecut. Ya, sifat pengecut, gak berani berperang. Atau seorang suami ketika ada sesuatu yang mengganggu istrinya, misalnya dia diam aja, tuh pengecut namanya. Ya. Wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Dan aku berlindung kepadamu dengan usia dengan dipanjangkan usia hingga pikun. Ardhalil umur. Ikhwah, orang pikun itu, ya, ini orang yang sudah tua, sudah renta, sudah pikun, ya tentunya ini
Kalau masih hidup orang seperti ini, itu pasti akan menyusahkan orang yang masih hidup, menyusahkan anak-anaknya. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari usia seperti ini, karena memang itu sudah menjadi tabiat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Rum ayat 54, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang telah menciptakan kalian itu bermula dari lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian yang tadinya lemah Allah ubah menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah jadi kuat, Allah ubah lagi menjadi lemah dan tua. Yakhluqullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan hidup manusia, ya. Wallahu khalaqakum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min dha'fin, dari lemah, dari kelemahan. Ya, anak bayi lemah, ikhwah. Hanya bisa menangis. Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Dia ingin sesuatu, dia menangis. Dia mau dia mau pipis, dia menangis. Kemudian bajunya basah, dia menangis. Dia tidak bisa berbuat apapun. Dia sangat tergantung dengan orang tuanya, dengan si pengasuhnya. Demikian. Kemudian yang tadinya lemah Allah besarkan, ya, hingga dia menjadi kuat. Hingga menjadi kuat dan dia bisa berbuat apa saja yang dia inginkan. Dia tidak lagi menangis setiap kali dia menginginkan sesuatu. Dia bisa ambil sendiri, dia bisa melaksanakan sendiri, dia bisa lakukan sendiri, dia bisa mandiri. Berdiri di atas kakinya sendiri tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Dia menjadi kuat yang tadinya dia menjadi dari lemah. Kemudian wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tapi setelah dia kuat itu Allah kembalikan dia menjadi orang yang lemah sebagaimana dia kecil terlebih dulu. Lemah dan tua. Di mana dalam lemah yang kedua ini, ikhwah, tidak sama seperti lemah yang pertama. Kelemahan yang pertama yang terjadi pada anak bayi, ya, semua orang akan rela membantu dia. Semua orang akan berebut untuk mengasuh dia. Semua orang berebut untuk menggendong dia. Semua orang ingin untuk berkhidmat kepada si bayi ini. Ketika dia nangis sedikit saja, maka orang akan berebut. Ibu bapaknya akan segera untuk memberikan apa yang dia inginkan, dan itu dilakukan dengan senang hati, dengan harapan si anak ini akan tumbuh besar menjadi kuat. Itu harapannya, ya, tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan kuat. Demikian, ikhwah. Tapi beda dengan lemah yang kedua, yaitu ketika seorang sudah tua renta, di mana pada saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bahkan ketika dia buang air, dia tidak sanggup lagi mengontrolnya. Kotoran-kotorannya akan keluar dengan sendirinya, dia tidak sanggup lagi mengontrolnya. Air seninya keluar dengan sendirinya, dia tidak sanggup lagi mengontrolnya. Dia sudah kembali menjadi lemah. Lemah yang kedua ini, ikhwah, dha'fan wa syaibah, lemah dan tua. Orang-orang yang sekitarnya tidak sama mengurus lemah yang kedua seperti mengurus yang pertama, nggak sama, ikhwah. Orang lebih antusias menolong lemah yang pertama karena dia akan menjadi kuat. Namun lemah yang kedua ini, ikhwah, ya, itu tidak ada harapan untuk menjadi kuat kembali. Tidak ada harapan untuk menjadi kuat kembali. Makanya ketika seorang bayi lemah dan dia sakit, orang tua mengasuh dia dengan harapan semoga dia sembuh dan dia cepat besar dan menjadi kuat. Namun kalau orang tua
ketika dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan kotorannya, ketika dia tidak bisa lagi mengendalikan air seninya, dia buang air di tempat tidurnya, maka orang-orang akan membantu dia dengan dengan situasi hati yang berbeda dengan ketika dia mengurus anak bayi. Kenapa? Karena lemah yang kedua ini tidak lagi diharapkan bisa menjadi kuat sebagaimana lemah yang pertama. Itulah ikhwah rahimanallahu iyyakum. Makanya kalau ada orang tua yang sudah tua, sakit, ya orang tua, harapan anaknya, ya bagaimana? Ya Allah, kalau seperti ini orang tua, kasihan ya Allah, udah segera meninggalkan aja. Kan begitu ikhwah. Karena kasihan kalau dia sakit-sakitan terus. Kasihan dia yang nggak bisa menanggung sakitnya, kasihan juga anak-anak yang masih hidup. Demikian ikhwah, ya. Itulah tanda kasih sayang mereka, ya. Tanda kasih sayang mereka karena ini sakit tua, bukan sakit seperti mana anak bayi. Yang anak bayi yang sakit, harapan mereka bagaimana? Harapannya mereka supaya cepat sembuh. Demikian ikhwah, ya. Itulah bedanya. Seorang tua yang tadinya sudah tidak ingat lagi, sudah pikun, lupa dengan anak-anak, bahkan lupa dengan dirinya sendiri. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba yakhluqullahu ma yasha. Kemudian Allah jadikan setelah kuat itu kembali menjadi lemah dan tua, dan Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Demikian ikhwah, wa huwal alimul qadir, dan sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi maha berkuasa. Kemudian dalam surat Naml ayat 70 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Allah khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, summa yatawaffakum, kemudian Allah wafatkan kamu. Faminhum, di antaranya, faminkum may yuraddu ila ardhalil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Allah khalaqakum summa yatawaffakum, Allah yang mencipta kalian kemudian Allah wafatkan kalian. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Di antara kalian ada yang diberikan usia hingga sampai pada umur yang ardha. Umur yang ardhal ini umur yang hina. Artinya umur di mana manusia sudah menjadi lemah sebagaimana bayi sebelumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Likai la ya'lam min ba'di ilmi syai'a. Agar kalian lupa dengan apa yang telah kalian ketahui. Makanya orang-orang yang tadinya dia dari tidak tahu, kemudian dia besar dan belajar menjadi banyaklah ilmu pengetahuan yang dia ketahui dan banyak wawasan yang telah dia kumpulkan, ya. Dan wawasan itu semua, ilmu itu semua, suatu hari nanti kalau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, ilmu itu semua akan lupa, akan pupus. Likai la ya'lamu bima di ilmi syai'a, akan lupa. Demikian. Sebagaimana yang kita katakan tadi, dia lupa dengan anaknya yang mengasuhnya, dia lupa dengan sekitarnya, bahkan dia lupa dengan dirinya sendiri. Itulah ikhwah. Lemah dan kembali dan hilang semua ilmu yang telah diraihnya. Itulah yang disebut dengan ardhalil umur. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dengan usia ini karena akan menyusahkan orang, ya, akan menyusahkan orang-orang yang sekitarnya. Sementara mereka mengharapkan agar kondisi orang tua yang seperti ini dilihat itu menyakitkan si orang tua juga, ya, menyakitkan si orang tua, kasihan mereka, maka doanya ya Allah segerakan saja. Begitulah ikhwah. Makanya sekali lagi Rasulullah katakan, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari umur yang hina, artinya umur yang sampai pada usia pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, cobaan dunia, semua cobaan dunia. Ya. Semua cobaan dunia yang bisa menyeret kita pada kekufuran atau kemaksiatan. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Fitnah dunia itu tidak hanya fitnah berupa kesenangan,
berupa kesulitan juga termasuk fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami uji mereka dengan keburukan dan dengan kebaikan. Fitnah sebagai fitnah, ujian. Jadi yang namanya fitnah itu tidak hanya berupa kekayaan, kefakiran juga merupakan fitnah. Bahkan banyak orang yang sanggup melewati masa kemiskinan ketimbang masa kekayaan. Ketika dia miskin, dia bisa melewati dengan tenang, dia bisa ibadah dengan tenang, dia rajin ke masjid, dia rajin untuk mendatangi majelis-majelis taklim. Kadang-kadang dia bawa anak-anak dan istrinya. Tapi berapa banyak orang ketika usahanya sudah mulai maju, sudah sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya jangankan untuk menghadiri majelis taklim, untuk datang ke masjid pun tak sempat, apalagi mengajak anak istri untuk belajar. Itu namanya fitnah juga. Demikian ikhwah. Berapa banyak orang yang sukses melewati masa-masa sakit. Dia sakit membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia kembali berdoa kepada Allah, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sukses melewati masa sakit, tapi berapa banyak orang yang tak sukses bahkan terjerembab ketika dia mendapat cobaan berupa kesehatan. Dia sehat, masya Allah, dengan kesehatannya itu dia gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi yang namanya fitnah dunia itu tidak hanya berupa kebaikan tapi juga keburukan. Kebaikan ini contohnya ikhwah, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah seorang wanita, ya. Fitnah seorang wanita. Berapa banyak seorang laki-laki yang prinsipil, mereka orang-orang yang memiliki prinsip yang kokoh, tapi ternyata dia bisa hancur luluh dikarenakan seorang wanita yang kata Rasulullah akalnya saja masih kurang. Itu di ikhwah, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah harta dan fitnah wanita. Ini merupakan 3 fitnah yang selalu kita dapati, ya, ketika kita menjalani kehidupan kita ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu dia yang menciptakan kebaikan, ya, menciptakan kebaikan dan keburukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Itu ikhwah, a'udzubika min fitnatid dunya, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Di kuburan itu ikhwah ada 2, ada azab kubur, ada fitnah kubur. Kalau fitnah kubur itu terkait dengan pertanyaan malaikat munkar dan nakir, yaitu ma rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. Tapi kalau azab kubur yaitu siksaan yang Allah timpakan kepada manusia-manusia yang tidak berhasil menjawab 3 pertanyaan kuburan, 3 pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Demikian ikhwah. Inilah 3. Rasulullah berlindung pada Allah dari 3 hal ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika minal fitnatid dunya. 3, wa a'udzubika min fitnatil wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung padamu dari azab kubur. Ada 4 ya hal yang Rasulullah mohon kepada Allah berlindung dari 4 hal ini. Itulah yang diajarkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anak-anaknya, dan ini dibaca sebelum salam. Ya, ini dibaca sebelum salam ketika kita sholat. Kemudian wa Abu Bakar kadzalik. Abu Bakar juga mengajarkan anak-anaknya dengan zikir-zikir yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Contohnya akhrajal Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bi isnadin hasanin dengan sanad yang hasan
min hadisi Muslim bin Abi Bakrah, dari hadis Muslim bin Abi Bakrah, annahu sami'a walidahu yaqulu fi duburis salah, bahwasanya Muslim bin Abi Bakrah mendengar ayahnya mengucapkan di duburnya salat, di ujung salat. Berarti Muslim yang mendengar ayahnya itu Abu Bakrah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Abu Bakrah yang didengar oleh Muslim, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kufur. Kufur ini ya semua jenis kekufuran, ikhwah. Kufrun akbar, kufrun asghar. Kufrun akbar ini sesuatu perkara yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, murtad. Seperti dia berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, atau memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Ibadah itu merupakan hak Allah. Semua jenis ibadah tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah, karena ibadah itu haknya Allah. Demikian. Makanya kalau ada seorang yang mengalihkan yang seharusnya itu hak Allah diberikan kepada selain Allah, ini berarti ini disebut dengan kezaliman, dan tidak ada kezaliman yang lebih parah ketimbang yang seperti ini. Kalau ada seorang ya punya uang yang seharusnya ini hak istrinya, tapi istrinya tidak dia kasih, malah dia kasih istri orang misalnya, berarti dia telah menzalimi istrinya sendiri, dan ini zalim. Tapi itu belum ada apa-apa ketimbang seorang yang memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Sementara ibadah itu seluruh jenis-jenisnya itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti at-tawakkul, khasyah, al-inabah, ad-du'a, an-nadhar, adz-dzabah, nadhar, sembelihan, itu hanya dibolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Apabila seorang melakukan ini, maka dia telah keluar dari Islam. Dia termasuk dalam kategori orang-orang yang musyrik. Ya. Dia termasuk kategori orang-orang yang musyrik. Demikian juga kufur kecil, ikhwah, kufur asghar. Ini dikatakan kufur menunjukkan dosanya sangat besar. Ya. Menunjukkan dosanya sangat besar. Tapi enggak sampai keluar dari Islam. Seperti Rasulullah katakan, man ata ahlahu min duburiha faqad kafar, barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, maka dia telah kafir. Demikian. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Demikian barang siapa bukan ingat termasuk ya, seperti orang-orang yang seperti orang mukmin yang memerangi orang mukmin yang lain dan seterusnya. Ikhwah rahimanallahu. Ini termasuk kufur, tapi kufur asghar. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, semua bentuk kekafiran, ya. Wal faqr, dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksudnya ikhwah bukan bukan berarti kita harus jadi kaya, enggak. Maksud fakir di sini ikhwah yaitu orang fakir di mana dia tidak terima dengan nasibnya yang menjadi orang fakir. Ini yang tidak dibolehkan. Adapun kefakiran itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunatullah, ada yang kaya raya dan ada yang fakir miskin. Demikian ikhwah, ya. Itu sudah menjadi konsep alam. Demikian. Jadi kalau seandainya Allah tetapkan dia menjadi orang fakir, ya terima. Yang tidak boleh yang di sini, di mana Rasulullah berlindung dari kefakiran di sini, kefakiran di mana orang yang mengalami kefakiran itu tidak terima dengan nasibnya, itu yang nggak dibolehkan. Ya, fitnatul faqr, fitnah kefakiran. Karena banyak orang-orang yang mungkin dia menyangka apabila dia hidupnya fakir berarti dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila hidupnya serba kecukupan, kaya raya, harta melimpah ruah, dianggap dia adalah orang yang diistimewakan dan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini satu hal yang salah. Allah Subhanahu wa taala firman, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, ya, maka dia akan katakan sungguh Allah telah memberiku, sungguh Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alai rizqah. Adapun kalau Allah Subhanahu wa taala coba dan Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, sungguh Allah telah menghinakanku. Jadi karena kefakiran ini jadi terfitnah dia dengan fakir, ya. Dia nggak sanggup melewati kefakiran itu. Padahal orang yang fakir bukanlah seorang yang hina di hadapan Allah. Sebagaimana orang yang kaya raya bukanlah berarti orang yang mulia, bukan berarti sudah pasti dia dimulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pemahaman yang keliru. Kalau seandainya kenikmatan yang Allah berikan berupa harta kekayaan itu merupakan kemuliaan, berarti Qarunlah orang yang paling mulia yang Allah sebutkan, ma'anna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwah. Kunci gudang hartanya saja tidak bisa diangkat oleh orang yang paling kuat pada saat itu. Tapi ternyata kan dia orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya dan tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, dan kami tenggelamkan dia dan sekaligus kami tenggelamkan hartanya dan sekaligus dianya kami tenggelamkan ke muka bumi. Kami tenggelamkan ke perut bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya jabatan merupakan kemuliaan, tentunya Fir'aun dan Haman menterinya adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi malah Allah Subhanahu wa taala membenci mereka berdua. Fir'aun hingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia di Laut Merah. Haman juga begitu. Padahal peradaban Mesir pada waktu itu luar biasa. Tapi karena kecongkakan si Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa, karena dia telah mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, ya. Dan dia sombong luar biasa, padahal hati kecilnya mengakui apa yang dibawa oleh Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala musnahkan dia dan keluarganya. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang dimaksud di sini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran, artinya fitnah faqr. Adapun kefakiran, ya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaya itu juga sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti orang yang giat pasti jadi kaya, dan tidak mesti orang yang tidak giat pasti jadi miskin, tidak juga. Tidak harus orang yang menabung pasti jadi orang kaya. Tidak harus orang yang boros pasti miskin. Karena kan dulu waktu kita masih SD, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin, kan gitu. Kalau hemat, ini orang ini ada bakat jadi orang kaya. Kalau boros, ini orang ini ada bakat jadi orang miskin. Demikian ikhwah, miskin dan kaya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di rahim ibu kita. Di saat usia rahim sudah berusia 40 hari yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu disuruh untuk menetapkan 4 kalimat. Di antaranya bi katbi rizqihi wa ajalihi, ditetapkan rezekinya seberapa dan ajalnya sampai kapan. Itu ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Wa adzabil qabri, dan azab kubur. Jadi di sini ya Abu Bakrah membaca doa Rasulullah SAW inda dubri salati fi dubri salat, di duburnya salat, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kufri al faqr wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari kefakiran dan dari azab kubur. Kemudian wa ja'altu ad'u bihinna, dan kata Muslim bin Abi Bakrah, anaknya Abu Bakrah, dan aku pun ikut mendoakannya. Aku pun ikut berdoa dengan doa tersebut. Faqala ya bunayya anna ulimta haula'il kalimat. Kata Abu Bakar kepada anaknya Muslim, kamu wahai ananda, kamu
tahu dari mana doa itu? Qultu ya abati, wahai ayahanda, sami'tuka tad'u bihinna fi duburis salati fa akhadtuhunna anka. Wahai ayahanda, aku dengar Anda mengucapkan doa ini di duburnya salat, di penghujung salat, maka aku pun ikut mengambilnya, aku pun ikut menghafalnya. Qala, lantas Abu Bakar mengatakan, falzamhunna ya bunayya fa inna nabiyallah kana yad'u bihinna fi duburis salat. Kalau begitu tetap istiqamah membacanya, ya, karena aku mendengar Rasulullah SAW membaca yang sama, doa yang sama ketika fi duburis salati, di duburnya salat, di penghujung salat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi dalam masalah ini, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mengajarkan anak-anak mereka zikir-zikir yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Nabi yu'allimu ashabahu al-adhkar kadzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat-sahabatnya berbagai macam azkar, zikir-zikir. Fa inda Abi Daud bi isnadin sahih, dalam Sunan Abi Daud dengan sanad sahih min hadis Muadz bin Jabal, hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi, bahwasanya Rasulullah SAW memegang tangan Muadz bin Jabal, wa qala, dan berkata, ya Muadz, hai Muadz, inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuka, la uhibbuka, ya Muadz, demi Allah aku sangat mencintaimu, aku sangat sayang kepadamu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku sangat mencintaimu. Faqala usika ya Muadz la tada'anna fi duburi kulli salati an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ya Muadz, demi Allah aku sangat sayang padamu, aku sangat sayang padamu ya Muadz. Oleh karena itu aku wasiatkan kepadamu ya Muadz, jangan sampai engkau tinggalkan doa ini, ucapkan doa ini di setiap penghujung salat. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah-ibadah yang baik untukmu. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, karena kalimat inda fi duburis shalah, sebagian ulama ada yang berfatwa dibaca sebelum salam. Jadi setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal, dibaca lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kemudian baru salam. Assalamualaikum. Demikian. Ada yang karena dubur shalah ini ada yang membaca itu setelah salam. Assalamualaikum astagfirullah, Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada yang membaca sebelum salam dan ada yang membaca setelah salam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, masalah insyaallah dibolehkan, tapi sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Dr. Muslih bahwasanya kalau dia terkait dengan doa maka diucapkan sebelum salam, dan jika terkait dengan zikir maka diucapkan setelah salam. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya, itu dulu kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung, boleh Anda hubungi nomor yang ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh langsung mengirimkan pertanyaan melalui via chat dengan nomor yang sama, atau juga melalui nomor saya ini di 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Kita akan tunggu pertanyaan-pertanyaan dari permisa. Jadi ikhwah, kembali saya ingatkan bahwasanya memang adanya perbedaan para ulama terkait dengan makna fi duburis shalah. Makna fi duburis shalah. Ya, sebagian ulama mengatakan duburus shalah itu adalah buntut dari,
kalau dubur dabbah itu buntutnya hewan, berarti dia itu kan termasuk hewannya, bukan terpisah dari hewan. Jadi muttasilan anhu, muttasilan anis shalah, dia bersambung dengan sholat. Udah. Ada juga yang mengartikan dubur sholati yaitu munfasilun anhu, di belakangnya, tapi tidak di belakangnya, tapi tidak termasuk dalam sholat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum Ustadz, saya berguru tasawuf, saya diajak tahlilan dan zikir bersama. Sudah selesai semua acara sebelum sholat asar, pas adzan asar belum ada tanda-tanda guru saya itu untuk mengajak muridnya atau jamaahnya untuk menaikkan sholat. Yang saya tanyakan, masih layakkah saya mengikuti cara guru saya karena melalaikan sholat berjamaah ke masjid dari Pinal di Kaltim. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita ikhwah menyebutkan inna hadzal ilm ad-din. Sesungguhnya ilmu itu agama. Sesungguhnya ilmu itu agama. Fanzur mimman ta'khudhu dinakum. Oleh karena itu hati-hati. Kamu harus ambil agamamu dari orang-orang tertentu. Lihat, kamu pilih-pilih dari mana kamu mengambil agamamu. Tidak boleh mengambil dari sembarang orang. Demikian ikhwah, jangan kita itu bagaikan, kata para muhaddis, hatabul lail. Hatabul lail itu orang yang mencari kayu bakar tapi malam hari, sehingga dia tidak bisa membedakan yang dia ambil itu apakah kayu bakar ataukah ular. Demikian, ya. Kalau kita mengambil ilmu harus benar-benar dari orang yang memiliki kapabilitas yang memiliki kapabilitas, ya. Jangan kepada semua orang. Orang-orangnya itu orang-orang yang tegak dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pembahasannya, setiap kajiannya ada rujukannya dari Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya sunnah, tidak ada Quran dan sunnah Rasulullah, tapi juga menurut pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi janganlah kita ambil sembarangan dari sembarang orang, jangan, ya, jangan. Kita harus benar-benar selektif dalam mencari guru. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya memperingati hari ibu? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, tidak ada dalam Islam hari ibu. Memang ada apa dengan hari ibu? Apakah kita ingin berbuat dengan ibu kita di hari ibu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang barat, di mana ibunya dia letakkan di panti jompo, pas hari ibu dia datang, dia bawa kue, dia bawa berbagai macam makanan, dia senangkan ibunya di satu hari itu. Apakah itu yang dimaksud? Demikian, Islam tidak ada hari ibu. Dalam Islam setiap hari itu hari ibu. Jika yang dimaksud ini adalah memuliakan ibu. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kaum muslimin memperingati hari ibu di mana pada waktu itu dia memberikan khidmat yang lebih kepada ibunya. Dalam Islam nggak ada. Setiap hari harus lebih. Demikian ikhwah. Setiap hari kita berbakti kepada kedua orang tua. Setiap hari kita harus lebih berbakti kepada orang tua. Bukan setahun sekali. Bukan setahun sekali ikhwah. Demikian. Berapa banyak orang-orang yang di bulan-bulan yang lain tak peduli dengan orang tuanya. Tapi ketika hari ibu, Masya Allah, dia pun seolah-olah menjadi anak yang sangat soleh, luar biasa. Menjadi anak yang sangat solehah, memiliki khidmat dan lain-lain, menghibur ibunya, Allahu Akbar dan lain-lain. Ikhwah, tidak seperti itu, tidak ada dalam Islam seperti itu. Dalam Islam hari ibu itu setiap hari, bahkan bukan setiap hari, setiap menit itu hari ibu.
menit ibu kalau dalam Islam ikhwah, bahkan detik ibu. Mungkin para pemirsa ingat kisah yang kita bacakan tentang Uzair, ya kan? Uzair ketika itu dia sedang sholat di tempat di masjidnya lah, kita katakan di kuilnya. Ketika dia sholat, datang ibunya, ya Uzair, begitu. Uzair lagi sholat, dia bergumam dalam hati, Allahumma ummi am sholati, ya Allah ibuku kah atau sholatku? Tapi akhirnya dia milih sholatnya. Sampai 3 kali. Seperti 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Sampai ibunya marah. Allahumma la tumitu hatta yara. Ya Allah janganlah engkau matikan dia sehingga dia melihat al-mumisat, yaitu para pelacur-pelacur. Dan makbul. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah, dipanggil ibu kita, batalkan sholat kita. Penuhi panggilan ibu kita. Misalnya kita lagi sholat nih, seorang anak yang bernama misalnya Muhammad, lagi sholat sunnah dia di kamarnya, dipanggil ibunya, Muhammad, sebentar nak, kemari. Batalkan tuh sholat sunnah. Kenapa? Karena memenuhi panggilan ibu itu lebih wajib ketimbang sholat sunnah. Kecuali kalau sedang sholat zuhur atau sedang sholat wajib, maka udah sholat wajib lebih didahulukan dibandingkan panggilan ibu. Panggilan Allah lebih didahulukan ketimbang panggilan ibu. Tapi kalau sunnah ikhwah, kalah dengan panggilan ibu kita, kalah dengan panggilan ayah kita. Harus menyaut dan datang. Ayah kita mengatakan, nak kemari sebentar nak ya. Dia nggak tahu kalau kita lagi sholat. Udah batalkan sholatnya. Ya, batalkan sholatnya, datang memenuhi panggilan ayah kita. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi bukan setiap tahun. Itu dan perlakuan seperti itu berlaku dalam Islam walaupun orang tuanya kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berupaya untuk mengajakmu, mensekutukanmu yang kamu enggak punya ilmu tentang masalah itu, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu bergaul dengan cara yang baik, berbakti kepada mereka dengan cara yang baik di semasa di dunia. Demikian ikhwan. Jadi tidak ada hari ibu dalam agama Islam. Hari ibu, khidmat kepada ibu itu setiap hari, bahkan setiap menit. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, hamba Allah Bengkulu mau tanya, saya memiliki anak remaja laki-laki yang sudah remaja, tidak mau sholat. Dengan tidak mau diatur saya sudah kewalahan. Sikap lembut keras saya sudah mana sejati, sudah menasehati. Padahal dari kecil sudah saya didik dari kecil. Apa yang harus saya lakukan agar anak saya yang sudah salah pergaulan? Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mendidik anak itu tidak setelah dia remaja, tapi mendidiknya itu sejak kecil. Membiasakan dia sholat bukan setelah remaja, sejak dia kecil. Makanya Rasulullah katakan, muru auladakum bis sholati hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat usia mereka sudah 7 tahun. Dari situ sudah mulai kita suruh dia, kita suruh. Demikian ikhwah. Dan dari kecil juga kita sudah protek dia, kita harus jaga dia dari hal-hal yang bisa merusak. Kan kemarin telah kita pelajari ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Pertama, teman-temannya. Yang kedua, guru-gurunya. Yang ketiga, teman tetangga-tetangganya. Yang keempat, familinya. Itu pengaruh terhadap si anak. Yang kelima, tempat dia diajak untuk berwisata. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu semua berpengaruh pada anak. Makanya dari kecil ini hal-hal ini kita jaga, jangan sampai si anak rusak gara-gara yang seperti itu. Iya Ustadz, udah kadung ini bagaimana? Kami pun baru mengerti tentang mendidik anak bagaimana. Ya sudah, berarti ibu atau bapak yang bertanya berupaya saja dengan semaksimal mungkin menasehati dia dengan semaksimal mungkin, tidak dengan kekerasan karena dia sudah remaja, ya.
tetap dinasihati. Kalau dia anak laki-laki, si ibu lah nasihati terus, bukan diomelin. Dan satu hal lain yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena Allah yang nyuruh kita. Allah itu, dengan doa itu Allah bisa mengubah satu kondisi ke kondisi yang lain. Bisa Allah ubah dengan mudah. Makanya mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal lain, bahwasanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sayangi, tapi hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Makanya ikhwah, apabila kerusakan anak kita itu dikarenakan kelalaian kita dalam mendidik, maka Anda, bapak, ibu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bapak dan ibu sudah maksimal, ternyata anak tidak bisa juga diatur, tidak bisa diarahkan pada yang baik, maka al-hadi wallah. Yang memberi petunjuk dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang batas waktu duha dan mengenai waktu larangan sholat di siang hari, kira-kira itu pukul berapa Ustadz untuk kota Medan? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, waktu duha itu dimulai setelah matahari tinggi. Ya, ketika matahari terbit muncul bulatannya, maka di situ sholat isyraq. Kalau dia sudah, ini bagi yang mensahihkan sholat isyraq ya. Kalau sudah dia tinggi sepenggalahan, maka mulailah di situ sholat duha. Dan waktu duha yang paling afdal yaitu di saat matahari sudah mulai panas. Ya, sekitar jam 10, jam 11, atau setengah 10. Dan berakhir sholat duha itu yaitu beberapa saat sebelum matahari di tengah. Istiwa namanya. Di istiwa. Istiwa itu tengah-tengah. Demikian. Jam berapa? Ya lebih kurang. Kalau sekarang mungkin jam 12 atau jam berapa lah ikhwah. Karena dia berubah-ubah sesuai dengan posisi si matahari. Kalau dia pas tengah-tengah, maka itu posisi di mana kaum muslimin tidak boleh melaksanakan sholat. Ya, demikian ikhwah. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.